Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha wa bisunnati kal qamari idza talaha faman sara alaihima sara fi dhaw'in nahari idza jallaha wa man a'rada anhuma sara fi dhulmatil laili idza yaghshaha. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam al-mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ala alihi wa ashabihi allati kanatil jannatu ma'waha amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul aliyul azim. Para jamaah Masjid Jami Harapan Kita yang Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu keseluruhannya, kaum muslimin dan muslimat, hafizakumullah. Mudah-mudahan niat kita dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan setiap amal soleh yang kita lakukan Allah lipat gandakan pahalanya dan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa kita seraya berniat i'tikaf di masjid yang Allah muliakan ini. Nawaina an na'takifa fi hadzal masjidi ma dumna fihi lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Kami niat i'tikaf di masjid ini selama kami di dalamnya karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa yang termaktub dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang setelah sholat subuhnya berjamaah bersama kaum muslimin yang lainnya di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia seperti berpahala orang yang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, dan melaksanakan sedekah serta jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatta tatlu asyams, sampai apa? Tatlu asyams, terbit matahari, hatta tartafi asyams, sampai matahari meninggi. Baru kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat atau yang kita kenal dengan sholat isyraq atau sholat syuruk disebutnya ya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang benar-benar menjalani kehidupan ini tulus, ikhlas, kholisan, mukhlison liwajhillahi ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak gimana kabarnya, semuanya sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu Pak ya. Mohon maaf kalau suara saya agak serak-serak dikit atau ada batuk-batuk dikit ya, karena emang setelah 1 pekan ini Allah Subhanahu wa taala kasih nikmat batuk ya. Tapi alhamdulillah paling batuk cuman seminggu atau 2 minggu Pak ya, nggak lama. Dalam siklus 1 tahun 365 hari kita lebih banyak dikasih sehatnya. Jadi fokusnya kita jangan ke sakit yang beberapa harinya, fokusnya adalah ke sehat yang ratusan harinya Allah kasih ya. Lebih banyak nikmatnya atau lebih banyak nggak enaknya dalam hidup kira-kira gitu. Rasa-rasanya kayaknya lebih banyak nikmatnya ya Pak ya. Bangun tidur pun kita pagi hari ini diberikan nikmat oleh Allah, dengan nikmat yang kalau diukur dengan dunia dengan seisinya itu tidak akan bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Yang duniawi ataupun yang sifatnya ukhrawi. Kalau duniawi saja misalnya kita bangun tidur, menghela nafas, melihat mata melihat, memandang dunia, walaupun sambil ngusap belek sedikit juga gitu Pak ya. Tapi alhamdulillah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau potensi nikmat melihat itu Allah tutup, berapa ratus juta atau miliar yang harus kita keluarkan untuk bisa melihat kembali dunia yang indah ini. Maka kita perlu syukuri.
Dan begitupun potensi nikmat yang Allah berikan dengan berupa bisa bernafas, ya, itu nikmat yang tidak terhingga, walaupun dianggapnya sederhana bagi sebahagian orang mungkin yang kufur atas nikmat Allah, tetapi bagi kita yang beriman harus menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali dengan kita mensyukuri nikmat yang sederhana, Allah akan pantaskan kita untuk menjemput nikmat yang lebih besar lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, kita sambung kembali pengajian kita, kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah itu karya Al-Imam Al-Ghazali yang juga disyarahi oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani dengan kitab Maraqil Ubudiyah. Ada yang menyebutkan Muraqil Ubudiyah. Kitab ini membahas tentang keseharian kehidupan umat manusia atau yang dikatakan seorang muslim atau mukmin. Maka Islam itu mengajarkan betul tentang apa saja yang kiranya dilakukan dalam siklus 24 jam kehidupannya, sehingga semuanya itu tertata, teratur, rapih. Terkhususnya adalah urusan-urusan ibadah, begitu ya. Kalau ibadah, ya, jazakallahu khairan katsiran, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Kalau ibadah saja mungkin misalnya perihal sholat itu hanya sebatas 10 atau 15 menit ya, tapi dalam 24 jam kehidupan kita itu berisi dengan hal-hal yang interaksinya dengan muamalah, dengan manusia dan lain sebagainya. Maka hal-hal yang berkaitan dengannya itu perlu adanya tinjauan dalam pandangan Islam, bagaimana Al-Quran menyebutkannya atau hadis Rasulullah SAW mengatakannya, ataupun juga kaul-kaul ulama memberikan interpretasi, penjelasan, tafsir atau syarah dari apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW berupa Al-Quran dan hadis, begitu. Karena kalau kita kembali hanya kepada Al-Quran dan hadis tanpa seperangkat disiplin ilmu pengetahuan yang mumpuni, kita tidak akan mampu menggali Al-Quran dan hadis hanya dari kulitnya saja. Kita harus tahu dengan perangkat keilmuan yang menyertainya. Ya, baik. Kenapa ada ilmu fikih? Ilmu fikih itu kan serapan dari Al-Quran dengan hadis. Bagaimana ilmu fikih itu muncul misalnya? Ya, itu karena perjuangan para ulama-ulama untuk menelurkan atau menghasilkan disiplin ilmu fikih sebagai jalan mudah bagi kita untuk mengetahui tata cara ibadah misalnya, bagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, begitu. Kenapa ada ilmu akhlak misalnya? Nah, itu ilmu akhlak itu adalah cara ulama-ulama kita untuk mempermudah bagi kita menyerap isi-isi kandungan Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan akhlak, begitu, dan lain sebagainya. Kalau kita mau bongkar dari Al-Quran dari ilmu saintifiknya, mungkin yang sekarang yang modern itu akan ada ilmu-ilmu atau penemuan-penemuan terbaru yang berkaitan dengan apa yang di Al-Quran sampaikan. Misalnya berkaitan dengan kesehatan, bisa jadi Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan atau turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad silam yang lalu belum berbicara tentang banyak hal-hal yang terbaru karena disiplin ilmu pengetahuannya belum ada. Nah, terkemudian umat manusia dengan perkembangannya, dengan kemajuannya akhirnya menemukan hal-hal yang terbaru, begitu. Nah, maka penting bagi kita juga bahwa Islam itu tidak menolak ilmu sains, begitu. Tetapi Islam mengakomodir setiap penemuan-penemuan yang kiranya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, begitu ya. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, Imam Al-Ghazali menulis di sini tentang bab yang kita bisa baca selanjutnya adalah tentang al-wudu. Al-wudu itu adalah kalau kita sebut yang disebut dengan wudu ya, dari wawu, dot, wawu, hamzah.
Ada wudu. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu wudu itu adalah air yang digunakan untuk berwudu. Ada yang disebut dengan mutawaddi. Mutawaddi itu orang yang melaksanakan wudu. Wudu itu adalah wasilah perantara untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diperlukan wudu di dalamnya. Maka hukum wudu itu nanti sama dengan hukum tujuannya, lil wasail hukmul maqasid. Untuk tujuan ibadah maka ada perlu wasilah-wasilah atau perantara sebelum ibadah tersebut dilaksanakan. Ketika sholat dikerjakan maka perlu bersuci. Tata cara bersucinya itu diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan cara berwudu. Kalau di dalam ayat Al-Qur'annya mah idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ila akhiril ayah. Di Al-Qur'an hanya sebatas membahas letterlek atau harfiahnya itu faghsilu wujuhakum. Ketika kalian mau mendirikan sholat faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai sikutnya, wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian. Itu kan enggak membahas secara eksplisit keseluruhan gerakan-gerakan wudu, begitu. Baru kemudian Rasulullah SAW mencontohkan dalam hadis fi'linya atau hadis yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, dilihat oleh para sahabat, dilihat oleh orang-orang yang menyertai Rasulullah SAW, baru disampaikan, baru diajarkan, kemudian dipertahankan oleh para ulama melalui ijtihad-ijtihadnya. Maka terkemudian nanti lahirlah dalam ilmu fikih itu tata cara berwudu, kaifiyatul wudu, mubtilatul wudu misalnya. Nantilah itu dijelaskannya dalam fikih gitu ya. Tetapi ini hanya sebatas mengulik sedikit sejarahnya itu sendiri. Nah, baru kemudian nanti di antara para imam mazhab itu ada perbedaan pendapat. Nah, fikih itu riskan dengan perbedaan pendapat karena setiap orang yang melihat atau yang menggali dalilnya itu memiliki standarisasi atau standarisasi yang berbeda. Maka misalnya Imam Syafi'i ditemukan perbedaan dalam fikihnya dengan Imam Maliki, padahal Imam Maliki sendiri adalah gurunya Imam Syafi'i, itu karena ijtihadnya berbeda, begitu ya. Dan perbedaan itu adalah rahmat di dalam umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan pendapat itu adalah keniscayaan, Pak ya. Bahkan di zaman Rasulullah SAW saja sudah banyak perbedaan pandangan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Cuman enaknya zaman Rasulullah SAW itu bisa konfirmasi langsung, begitu. Satu sahabat dengan sahabat yang lain berbeda, begitu. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, di sini disebutkan faidza faragta minal istinja'i. Jadi ketika kita selesai dari bersuci dalam menghilangkan najasah. Kalau ketika kita bangun tidur, maka kita disebutkan di dalam hadis Rasulullah, janganlah diantara kalian itu ketika bangun dari tidurnya menyentuh sesuatu dari makanan atau dari minuman. Kalau bahasa orang Kelapa II bilang mah jangan nyabak apa-apa, begitu. Iya, ada martabak sisa lagi malam di mencomot aja begitu, padahal baru bangun tidur begitu, ya. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu aina batat yadah, karena kita nggak tahu kedua tangan kita ini mampir kemana tadi malam. Itu kan sebenarnya bagian dari arah Rasulullah mengajarkan tentang ilmu kesehatan, cuman belum dimodernkan dengan bahasa seperti sekarang. Artinya apa? Kita kudu harus cuci tangan dulu, bersihkan tangan, bersihkan mulut, bersihkan segala apapun yang kiranya bisa kita keluarkan dulu dari pintu depan ataupun dari pintu belakang. Nah, begitu ya. Nah, kalau di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu ketika selesai dari istinja itu mohon maaf bahasa kitanya mohon maaf ya, cebok gitu Pak ya, membersihkan pintu depan dan pintu belakang. Bukannya pintu depan atau pintu belakang depan rumah, begitu ya. Artinya pintu depan dan pintu belakang, pahamlah begitu. Itu ada doanya. Apa doanya? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Nah, doanya
apakah doanya pas lagi dibaca di toilet itu dibaca? Ya jangan, gitu ya. Nah bapak-bapak nih kalau misalnya berwudu, kalau di sini saya perhatikan tempat wudunya ya kita misah dengan, pasti setiap masjid mah misah dengan toilet, begitu. Kita boleh berlafal atau berucap dengan yang disebut di dalamnya kalimatullah atau lafaz Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau misalnya kita lagi ada di dalam kamar mandi, begitu, wudunya di kamar mandi, jangan baca bismillah. Jangan bismillah itu jangan diucap secara lafal, tetapi hanya di dalam hati. Begitupun niat, karena niat tuh nggak dituntut ucapan. Niat, kalau ucapan nawaitu wudu ali rafil hadasil asghari mah itu mah hanya sebatas pembantu hati untuk bisa melafalkan niat di dalam hati. Karena niat di dalam hati tetap, an-niyatu fil qalbi muqtaranan bi fi'lihi, kan begitu. Jadi para jamaah yang Allah muliakan, kalau kita membaca doa-doa ataupun rangkaian-rangkaian yang ada wurud hadis nabinya atau yang diajarkan para ulama-ulama kita, jangan dibaca di tempat pertama al-mughtasalat, di mana qadarot gitu, tempat di mana di dalamnya banyak kotoran-kotoran, begitu ya. Seperti misalnya toilet, Pak, toilet sekarang mah toiletnya kering bersih, begitu kan ya, masuk kering keluar kering ya, begitu ya. Artinya masuknya kering, jadi kita tangan pun enggak tersentuh apa-apa, bisa jadi kayak begitu. Karena kenapa? Sudah disediakan gitu ya, disemprot dari belakang toiletnya begitu. Sebersih apapun toilet, karena itu adalah tempat al-hammamat, tempat membuang kotoran, itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk mengucapkan kalimatullah, begitu. Bahkan dalam sejarah itu disebutkan Rasulullah SAW itu punya khotam atau cincin yang dituliskan di dalamnya ada, di atasnya itu ada Allah Muhammad, Allah Rasul Muhammad, begitu. Tetapi dibacanya dari bawah Muhammad Rasulullah, karena emang khotamnya Rasulullah, cincinnya Rasulullah SAW itu biasa dipakai buat stempel korespondensi, surat menyurat. Rasulullah itu udah keren, udah maju, karena pada saat mengirim surat ke Raja Muqawqis, ke Najasyi, ke Heraklius gitu, itu Rasulullah SAW tuh pakaiin stempel begitu. Cuman tulisannya nggak tulisan Arab seperti zaman sekarang, titiknya nggak ada, tasdidnya nggak ada, harokat fathahnya nggak ada tuh gitu tuh. Tapi Rasulullah ngasih tahu bahwa ini asli dari Rasulullah SAW, maka dengan stempelnya ada tulisan Allah, Rasul, Muhammad, dibaca dari bawah, karena nggak mau Rasulullah SAW nama Allah ditaruh di bawah, begitu. Jadi Muhammad Rasulullah, di atasnya lafaz Allah, ada lafaz Allahnya, ditaruh dulu sama Rasulullah SAW, dicopotin dulu, ditaruh di luar, baru Rasulullah masuk ke dalam Baitul Khala. Apa Baitul Khala itu? Tempat buat buang air, atau buang air kecil atau buang air besar, begitu. Sahabat ngintip, kayak bagaimana sih bekas Rasulullah SAW, begitu tuh. Ngelihat nggak kelihatan, karena Rasulullah SAW itu di dalam khosois Nabi Muhammad SAW itu Rasulullah SAW walaupun basyar, dia lakal basyar. Artinya apa? Wala yura asru baulin, bekas pipisnya Rasulullah SAW itu la yura, itu tidak tampak dan tidak terlihat, begitu. Wala yura asru baulin minhu fi'alan, karena kenapa? Rasulullah SAW adalah pribadi makhluk yang mulia. Kecuali keringat Rasulullah SAW. Dalam hadis sahih itu disebutkan Pak, ada keringat Rasulullah SAW itu hampir saja para sahabat nadahin teh gitu. Nadahin keringatnya Rasul. Saking wanginya keringat Rasulullah SAW. Wangi, benar-benar wangi Rasulullah SAW. Bahkan jenazah Rasulullah SAW itu kan ketika wafat tidak langsung pada saat itu juga disolatkan, tidak langsung dikuburkan pada saat itu. Kalau manusia biasa ditahan berhari-hari itu bisa jadi kondisinya bagaimana membusuknya. Tapi Rasulullah SAW itu keringatnya itu wangi, begitu. Rasulullah SAW itu ketika berjalan bersama para sahabatnya, keringatnya itu pengen banget sahabatnya tuh ngelap gitu, diusap gitu. Kalau kira-kira kita lagi main ya sama temen nih ke Bogor, keringetan ya gitu, ke Bandung atau kemana gitu, ada kagak gitu kira-kira tuh yang mau ngelapin keringat kita? Nggak ada, yang ada disuruh pakai minyak wangi kita sama teman ya. Nah para jamaah yang Allah muliakan, ketika kita selesai dari membersihkan tubuh kita, fala tatruki siwak, sebelum berwudu sunnah kita bersiwak, begitu. Makna siwak ini adalah yahsulu siwak bikuli khosyan,
Kalau dalam ilmu fikih itu boleh siwak dengan sesuatu yang kasar. Apa kasar itu artinya yang bisa membersihkan begitu ya. Ya itu kan fikih terdahulu begitu. Zaman sekarang kan bisa kita buktikan dengan cukup dengan pakai sikat gigi. Begitu, udah ada teknologi sikat gigi. Kalau dulu kan belum ada pabrik sikat gigi. Makanya dulu tuh siwak dengan menggunakan kayu arok. Begitu. Kayu arok atau kayu siwak yang sering kita beli. Boleh kita masih pakai itu, boleh. Tetapi apakah sah siwak kita dengan sikat gigi yang kita punya sah gitu Pak ya, gitu. Jadi boleh, bahkan kalau kita enggak pakai apapun, kalau misalnya mohon maaf nih sorban kita bersih, silahkan bersihkan gitu. Cuman kan masa iya sih harus pakai sorban juga begitu ya. Kalau bisa dipastikan bersih ya silahkan begitu. Tapi kalau kotor jangan. Pakai siwak pun, siwak yang kayu Pak ya, itu kalau siwaknya itu kotor ya jangan, siwaknya juga harus dibersihkan gitu. Jangan beranggapan bahwa ini siwak ini yang seperti Rasulullah ajarkan pasti yakin bersih, enggak begitu. Coba sekarang mungkin Bapak di sini ada yang dokter atau ini ya, kalau di zoom secara dipakai mikroskop gitu, itu kan bisa jadi banyak bakteri-bakteri ya, khawatir begitu ya, yang kotor karena terkontaminasi asap, debu, ataupun diletakkan di atas meja yang kotor misalnya. Nah siwak itu juga harus dibersihkan begitu ya. Nah para jamaah yang Allah muliakan, sunnah sebelum wudu itu kita bersiwak begitu. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW itu sampai saja ini diwajibkan. Kata Rasulullah SAW, hadis ini hasan. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kalau aku tidak memberatkan kepada umatku gitu. Laula an asyqa, kalau saja aku tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli shalah, maka aku akan memerintahkan umatku itu bisiwak inda kulli shalah, setiap mau sholat bersiwak begitu. Jadi minimal kita tuh siwak yang kayu itu ya kalau enggak sebelum sholat, nah siwak yang sikat gigi sebelum berwudu begitu. Jangan pas mau sholat bawa-bawa sikat gigi gitu. Kan ada nilai kepantasan secara etika pergaulan begitu ya. Jadi jangan dengan dasar kita sunnah ini siwak nih sebelum sholat itu, akhirnya dia bawa sikat gigi ke masjid sebelum sholat, dia begini dulu. Sah nggak? Ya sah saja. Dapat kesunahan nggak? Ya dapat saja kesunahan. Cuman khawatir menjadi ketidakpantasan di hadapan orang lain begitu ya. Apalagi di depan orang lain misalnya. Nah, bawalah siwak yang punya kayu itu, siwak boleh dibersihkan sebelum berwudu. Sebelum sholat gitu ya. Jadi itu sunnah. Fa innahu matharatun lil fami wa mardatun lirabbi. Itu hadisnya ada Pak. Asiwaku matharatun lil fami wa mardatun lirabbi. Hadisnya di dalam Sunan An-Nasai ada, di dalam Sunan Ibnu Majah ada. Yang menyampaikan Rasulullah. Siwak itu matharatun lil fami, membersihkan mulut, mardotun lirabbi, menambah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba hanya sebatas ngebersihin mulut, kita dapat ridhonya Allah, tapi kita niatin juga sebagai bentuk ibadah begitu. Hebatnya ajaban li amril mukmin, hebatnya orang-orang yang beriman itu yang mubah saja jadi ibadah, apalagi yang wajib udah jelas begitu pahalanya. Yang mubah saja jadi ibadah. Kalau kita makan, sebelum makan coba kita merenung sekali-kali gitu, sembari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di satu porsi nasi ada 2 centong, satu piring ini, satu porsi makanan ada 2 centong nasi. Di pinggir-pinggirnya ada lauk, ada sambal, ada ayam misalnya. Kita coba pernah pikirin nggak, ini nasi padi mana yang Allah kirim berasnya itu sampai di rumah kita? Dari keringat petani mana yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan padinya sampai ke kita?
dengan proses yang panjang Allah Subhanahu wa taala takdirkan nasi itu datang di depan hidangan kita. Ada ayam, peternakan mana yang Allah kirim dan Allah takdirkan. Kita nggak pernah meminta itu, tetapi Allah takdirkan keseluruhannya ada komplit dalam satu porsi makanan kita. Ada buncis, pertanian perkebunan buncis mana yang Allah Subhanahu wa taala suburkan tanahnya dan Allah takdirkan. Makanya kita berdoanya Allahumma barik lana fima rozaqtana. Walaupun kita sendiri makannya, bacanya Allahumma barik lana, jangan Allahumma barik li. Kalau li kan buat sendiri, kan kita makannya sendiri, Pak. Bacanya Allahumma barik lana. Karena kenapa? Kalau lana artinya, oh ya Allah berkahkanlah kami. Kita turut mendoakan orang-orang yang berkontribusi menghadirkan satu porsi makanan dalam hidangan kita. Mereka yang bertani, Allah berkahkan dari doa yang kita doakan. Mereka yang berternak ayamnya, kita doakan. Mereka yang menghadirkan air minumnya di depan kita itu keseluruhannya itu kita doakan keberkahannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa yang kita sampaikan. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Itu doa, hadisnya dhaif. Lalu apakah kita nggak boleh pakai hadis dhaif? Nah, itu sini izin Ustadz Munadi, ada Al-Azkar juga ya di pekan ketiga ya. Itu kalau saya tidak salah nanti dikonfirmasi sama kiainya atau gurunya tentang di dalam Al-Azkar itu disebutkan kenapa sebahagian muslim itu menggunakan doa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar, karena memang ada hadis yang lain yang hampir semakna, yang intinya adalah meminta keberkahan di hadis yang sahih yang lainnya. Apakah kita boleh pakai Allahumma barik lana? Sebenarnya kita sudah melakukan atau mengaplikasikan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah kan dalam hadisnya begini, Samillah wakul mimma yalik wakul biyaminik. Samillah, sebutlah Allah, wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan, wakul mimma yalik, makanlah apa yang ada di hadapan kita. Itu kan adabnya makan di dalam hadis yang lebih sahih. Lalu ada yang bilang makan mah cukup pakai bismillah, nggak usah pakai Allahumma barik lana, hadisnya dhaif. Itu kita pakai Allahumma barik lana, kita sudah mengamalkan hadis yang sahih. Hadis yang sahih yang mana? Yang tadi yang samillah, sebutlah Allah. Allahumma barik lana menyebut Allah enggak? Menyebut Allah itu sudah cukup, begitu. Jadi kalau ada yang bilang itu hadisnya dhaif, misalnya kayak doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, itu hadisnya dhaif. Sebenarnya cara kita memahami hadis dhaifnya lah yang salah, sehingga kita menganggap bahwa hadis dhaif seakan-akan tidak boleh diamalkan. Enggak, 4 mazhab itu berpandangan bahwa hadis dhaif masih boleh diamalkan kalau dalam hal-hal yang fadhailul a'mal, menambah-nambah amalan-amalan yang baik, amalan-amalan keutamaan, itu masih boleh. Begitu. Yang nggak boleh adalah hadis dhaif ketika berbicara tentang halal haram, tentang tauhid, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala wa ma asbaha dzalik. Begitu. Nah, para jamaah, wa maskhatun lisyaiton, siwak itu sendiri maskhatun lisyaiton, akan membuat syaitan itu maskhot. Maskhot itu dari kata sakhoto. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhotika wadnar. Sakhot itu adalah amarah. Jadi setan itu akan marah kepada orang-orang yang ketika hidupnya itu, dirinya itu sering membersihkan mulutnya. Makanya sebelum tidur biasain Pak, Bu, untuk nyikat gigi. Kadang sebagian orang hanya sikat gigi pada saat pagi hari aja bangun tidur karena emang rasanya bau gitu, nggak sedap, tapi giliran malam dia lupa. Itu sunnahnya itu bersiwak sebelum tidur, begitu ya, artinya sikat gigi bersihin, begitu. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, disebutkan di dalam hadis, nah ini maskhatun lisyaiton itu tadi menjadi amarah bagi setan, karena disebutkan di dalam kitab Hasyiah Abi Jamrah
setannya orang-orang yang beriman itu, dia itu kondisinya ya, begitu ya, itu disebutkan di penjelasan hadis-hadis itu. Dia itu kondisinya kurus, begitu, mengenaskan, kelaparan, dan kondisinya itu tidak tidak menggunakan busana, begitu. Mohon maaf. Karena kenapa? Karena orang beriman mah di mana dia mau makan, baca bismillah. Di saat dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, setan gak ikut makan. Gitu, enggak menyertai makan kita. Di saat dia minum pun dia baca bismillah, maka setan tidak ikut serta. Di saat orang yang beriman pakai pakaian bismillah, di saat dia melangkah, di saat pakai perhiasan, pakai motor, pakai kendaraan, sehingga nggak ada potensi bagi setan untuk ikut serta bagi kehidupan orang-orang yang beriman di setiap pekerjaan yang dia lakukan. Ya kan, kalau kita berbicara tentang setan kan hal-hal yang gaib ya, yang kita nggak tahu bagaimana bentuknya, kayak bagaimana dimensinya. Tetapi cukuplah kita beriman kepada hal-hal bahwa ada hal-hal yang gaib yang kita tidak ketahui dalam kasat mata kita. Nah, itu disebutkan di dalam kitab Hasyiah Abi Jamroh bahwa setannya orang yang beriman itu kondisinya seperti itu, mengenaskan. Karena kenapa? Orang beriman selalu menyertai apapun dengan bismillah. Tetapi setannya orang-orang kafir itu, mereka itu dalam keadaan istilahnya gagah, pakaiannya bagus, kenyang, ya. Terus badannya juga gemuk, subur, perhiasannya banyak. Karena kenapa? Tidak disertai Allah dalam kegiatannya. Maka setiap pekerjaan kita mulailah dari sekarang biasain apa-apa pakai bismillah, begitu. Biasakan. Nanti kalau udah biasa itu enak. Awalnya emang terpaksa sulit begitu, lupa lagi. Kalau lupa ingetin lagi. Makanya ketika kita mulai makan lupa baca bismillah, maka di tengah-tengahnya tambahkan doa bismillahi awalahu wa akhirahu, begitu. Sering kan kita diajarkan oleh guru-guru kita. Atau bismillahi fi awalihi wa akhirihi, boleh. Ada dua versi, ada bismillahi fi awalihi wa akhirihi, ada bismillahi awalahu wa akhirahu. Dengan redaksi apapun, yang diingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingat Allah, maka Allah pun akan ingat kita. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kalian. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, wa sholatun bisiwak afdol min sabaina sholatan bighairi siwak. Sholat yang diawali dengan ngebersihin mulut, ngebersihin gigi, ngebersihin mulut dengan isinya di dalamnya, itu lebih utama dari 70 sholatan, 70 sholat atau 70 rakaat bighairi siwak, tanpa dengan siwak. Nah, ini disebut nih di hadisnya, ja'a fi hamis nusqah wa ruwiya an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah orang yang sebentar bersama dengan Rasulullahnya, karena Rasulullah keburu wafat, tetapi hadisnya paling banyak, begitu. Karena kenapa? Nempel banget sama Rasulullah SAW dalam hidupnya, mendengarkan, menyimak, menyampaikan, begitu. Jadi sahabat-sahabat itu, para jamaah, tidak melulu semua sahabat itu menyampaikan hadis Rasulullah atau ratusan hadis atau ribuan hadis yang disampaikan oleh sahabat, enggak. Hanya ada beberapa sahabat yang menjadi afqoh atau paling faqih, paling paham dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah, begitu. Hanya ada beberapa sahabat saja. Karena ada sahabat yang ketemunya cuma sekali, setelah itu nggak ketemu Rasulullah SAW lagi. Karena kenapa? Dia entah pergi kemana, ke Yaman atau ke Mesir, sehingga karena nggak ketemu Rasulullah SAW. Ada yang ketemunya hanya sebulan sekali, mungkin karena urusan perniagaan dia harus kembali ke Mekah, ketemunya di Madinah, kembali ke Mekah lagi, misalnya begitu. Ada yang setiap hari bersama Rasulullah, yang disebut dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu, makanya munculnya ilmu tasawuf, gitu ya, disebut dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu apa? Orang yang membersamai Rasulullah SAW, bahkan menjadi santrinya Rasulullah. Jadi di dalam Masjid Nabawi ada satu ruangan di mana sahabat-sahabat Rasulullah seperti Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah dan lain sebagainya itu belajar dengan Rasulullah, ngaji dan tinggal di situ, disebutnya Ahlus Suffah. Nah, itu sering mendengarkan hadis, mengerti apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, kemudian disampaikan, begitu. Nah, Abu Hurairah ini termasuk orang yang paling banyak
meriwayatkan hadis. Abu Hurairah itu bukan nama aslinya adalah Abdullah bin Sakhr. Nah, kita belum sering ngedengarnya Abu Hurairah aja gitu kan ya. Karena yang disebut dia katanya bapaknya kucing gitu ya. Karena senang dengan mengasuh kucing-kucing kecil gitu. Bahkan ada yang disebutkan tuh saking senangnya tuh kucing sampai naik ke dalam kantong gamisnya gitu. Itu kucing-kucing yang kecil teh gitu kalau lagi di bercanda gitu dirawat ditaruh di kantong gamisnya gitu. Nah, para jamaah disebutkan tadi hadisnya bagaimana? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli shalah. Nah, ini yang tadi saya hadisnya dibacakan di awal. Kalau tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan perintahkan mereka bersiwak sebelum sholat. Artinya paling tidak sebelum wudu lah kita bersiwak, begitu ya. Kalau mau sebelum sholat beli aja siwak yang satu jengkal itu tuh paling harga 15.000, pakai sebelum sholat begitu. Ya, boleh begitu. Nanti naruhnya yang rapi. Makanya sekarang ada miswaknya. Miswak itu apa? Tempat buat naruh siwak. Kayak botol gitu, ya. Jadi setelah siwak itu dipakai, taruh di dalam botolnya, tutup. Itu teknologi yang semakin maju sehingga membuat orang menjaga kebersihan lebih bagus. Makanya saya sering nyampaikan ke murid misalnya kalau lagi ngajar anak-anak gitu. Kalian selain cium tangan kepada ahli fikih, kalian juga harus cium tangan ke ahli fisika dan ahli kimia, ahli kedokteran, cium tangan gitu. Kenapa saya katakan cium tangan? Artinya menaruh hormat gitu. Artinya bukannya setiap ketemu orang lu cium tangan, bukan. Maksudnya kenapa kita harus kepada yang hanya ahli agama saja kita menghormati sepenuhnya, tetapi kita kepada mereka yang paham dengan kalkulasi nalar fisika kimia itu kita tidak menaruh hormat. Taruh hormat yang besar kepada mereka, karena hampir bisa jadi 80% hidup kita ini itu diisi oleh hasil riset yang kemudian dikembangkan menjadi produk yang kita pakai, kita konsumsi dan kita gunakan itu dengan hitung-hitungan fisika, kimia, kedokteran dan lain sebagainya. Setuju nggak? Nah, coba kalau kita misalnya kita punya di rumah sabun, emang kita bisa bikin sabun. Bagaimana supaya hitung-hitungan bagaimana bakteri itu hilang dari tubuh kita? Itu kan ada ditelitinya dari entah di fisikanya atau kimianya, kan itu ada hitung-hitungannya. Kandungan ininya saya nggak paham lah ya. Itu yang mengkaji itu yang fokus di dalamnya. Tetapi karena barokah dari ilmu dia, kita bisa membersihkan diri kita dari kuman gitu. Sedangkan membersihkan diri dari kuman adalah ajaran agama Islam. Membersihkan atau toharoh itu adanya di dalam kajian Islam. Tetapi cara bertoharoh itu ada irisannya dengan ilmu-ilmu duniawi yang lainnya. Maka kita harus menaruh hormat kepada mereka yang berjuang dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Begitu. Ya Pak ya? Seperti misalnya kita makan. Ya misalnya adanya rice cooker sampai hitungan nasi itu matang. Sehingga mungkin bakteri-bakteri yang ada awalnya itu hilang, itu kan bagaimana bisa ngitung teknologi rice cooker itu bisa tercipta kalau bukan karena ada kalkulasi di fisikanya, di kimianya, di kedokterannya atau apalah misalnya yang berkaitan dan beririsan dengannya. Begitu. Nah, sehingga dengan kita menaruh hormat kepada mereka-mereka yang berjuang dengan ilmunya, kita merasa bahwa kehidupan kita ini dilengkapi dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahwa karunia Allah itu bukan tentang ilmu agama saja, tetapi ilmu-ilmu yang lain pun adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, dianjurkan juga dilanjut ya. Nanti jam 6 kita ditambah mungkin jika ada diskusi silakan gitu ya. Karena kita akan selesaikan di sekitar 6.10 atau 6.15an untuk memastikan matahari sudah satu tumbak di atas setelah terbitnya hatta tartafi asyams. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, diupayakan kalau kita bisa menghadap kiblat saat berwudu, diupayakan menghadap kiblat begitu. Cuman kalau sekarang kan posisinya ya kondisional begitu, melihat dari tempat wudunya, maskan lil wudunya atau makan lil wudunya itu ya.
Kalau bisa menghadap kiblat, upayakan menghadap kiblat begitu. Ala maudin murtafin kaila yusibaka ar-rashash. Bahkan setenang mungkin kita bisa berwudu begitu. Jadi wudu itu upayakan hemat secara air, efisien secara penggunaannya, tetapi efektif dalam pengerjaannya gitu. Kalau efektif kan secara kinerja, efisien secara waktu dan volume begitu. Jadi airnya jangan terlalu dibuka semuanya. Pak, air bersih itu coba pernah ngitung nggak kita? Kebutuhan masjid itu berapa, apa istilahnya air itu, kubik atau apa? Ya. Itu hitungan air itu. Ya mungkin kalau Bapak di sini udah pernah ngitung kebutuhan air jamaah, misalnya jamaah penuh itu misalnya di 300 orang atau bisa jadi 500 orang. 500 satu kali wudu itu bisa mungkin ukuran 10 liter atau 5 liter air orang menggunakan wudu. 5 dikali 500 orang ini butuh berapa? Kebutuhan terhadap air bersih itu sangat-sangat urgen dan vital. Sehingga sekarang kalau bapak-bapak mungkin paham ataupun mengerti tentang hal yang ini gitu ya, boleh nanti penemuan-penemuan ini dikembangkan di Masjid Jami Harapan kita ini. Jadi sekarang tuh ada teknologi ada pengembangan ekologis masjid, sehingga masjid itu dibuat sedemikian mungkin untuk ramah lingkungan. Dengan cara salah satunya adalah menggunakan air yang sudah digunakan dalam berwudu begitu untuk pemanfaatan, entah menyirami tumbuhan yang ada di sekitaran masjid, sehingga air yang ada itu diserap, digunakan dengan sebaik-baik mungkin. Kalau misalnya kita di sini ada pengelolaan taman atau ada taman yang harus disiram, itu sebenarnya bisa digunakan dengan air yang bekas penggunaan wudu masjid, bisa nggak? Bisa kan? Sehingga air yang sudah mengalir itu tidak sia-sia begitu saja. Inilah yang diupayakan, inilah cara upayanya orang yang beriman ketika dia memiliki kesadaran dan memiliki perangkat pengetahuan, juga ada instrumen atau pirantinya, peralatannya untuk menambah kebermanfaatan dalam kehidupan dia, hablun minal alamnya. Setelah wudu kita gunakan, itu dipakai buat menyiram tanaman, sehingga siraman tanaman tidak perlu dari air bersih yang lain. Di saat saudara-saudara kita banyak yang kekeringan butuh air bersih, makanya sodakoh atau wakaf air itu menjadi salah satu yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Keutamaannya luar biasa. Sodakoh apa yang utama? Sakyul ma. Apa sakyul ma? Sakyul ma itu kan dari sako, itu artinya sako yaski itu menyiram. Maksudnya menyiram air itu bukan hanya sebatas kamu memberikan air, bukan, tetapi memfasilitasi dengan bagaimana caranya yang ada di bumi bisa diambil sebaik-baik mungkin, lalu kemudian dengan kemajuan teknologi kau manfaatkan air yang sudah dikeluarkan, dikelola dengan baik. Bagaimana caranya? Misalnya gitu kan. Nah, itu mudah-mudahan itu bisa menjadi ide kita buat menghidupkan masjid ini supaya manfaat sebaik-baik mungkin. Begitu ya, para jamaah yang Allah muliakan. Nah itu yang tadi kita berwudu dengan air yang seminimal mungkin, sehemat mungkin, bukannya minimal ya, sehemat mungkin. Lalu kemudian diupayakan bisa menghadap kiblat, setenang mungkin berwudu, jangan terburu-buru, dan ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Boleh ditambahkan Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun, itu boleh ya, ditambahkan doa tersebut. Karena begini, nanti di depan ini di kitab Bidayatul Hidayah ini dijelaskan tentang doa-doa yang ada di dalam berwudu, di dalam anggota-anggota wudu yang dibasuh. Kan ada yang bilang itu kan Rasulullah nggak mengajarkan doa-doa tersebut, itu tidak ada dalam hadis-hadisnya. Nah, sikap kita seperti apa untuk ketika kita melihat bahwa ada ulama-ulama yang memberikan pandangannya atau memberikan ujangannya, memberikan ilmunya untuk menambahkan doa-doa di dalam wudu. Apakah boleh? Boleh. Begitu.
Itu cara ulama untuk memberikan kehusyuan kita di dalam berwudu. Begitu. Nanti kalau misalnya berkumur-kumur doanya seperti apa, membasuh tangan seperti apa, membasuh muka ataupun lain sebagainya ada, itu sebagai upaya apa? Sebagai upaya kita lebih khusyuk dalam berwudu, begitu ya. Cuman ingat, doa-doa itu tidak boleh dibaca di tempat yang kotor ya. Seperti apa? Tempat buang air, itu jangan. Lalu kalau tempat wudhu seperti ini, ya itu emang udah dipersiapkan buat wudhu. Nggak mungkin orang buang air kecil atau buang air besar di situ, kecuali orang dengan gangguan jiwa. Bisa menjadi begitu, ya. Kecuali orang seperti di zaman Rasulullah, ya, ada Badui Arab datang, kendaraannya dicangcang di depan masjid Rasulullah, dalam masjid atau kencing dia. Buang air kecil, begitu ya. Wah, itu Sayyidina Umar itu hampir marah itu. Apa saya angkat aja pedang buat menghabisi itu orang gitu kan. Sayyidina Umar kan istilahnya dia jenderal tapi santri gitu. Dia jenderal tapi memperjuangkan Islam, gagah teh gitu. Nah, kata Rasulullah jangan, karena kenapa? Dia itu nggak tahu begitu. Dan kondisi masjid zaman Rasulullah tuh nggak kayak kita, Pak. Begitu. Cobalah nanti dibuka di Google miniatur hadis masjid Rasulullah SAW itu seperti apa bentuknya. Itu tidak ada teknologi granit atau keramik kayak sekarang atau marmer, enggak. Dulu tanah aja. Begitu, sehingga beranggapan bahwa itu seperti ruangan biasa saja. Makanya ada yang kencing pada saat itu zaman Rasulullah SAW. Kalau zaman sekarang ada yang kencing di dalam masjid. Kalau dulu di zaman Rasulullah karena dia emang masih sadar, bukan orang gila. Begitu, bukan orang dengan gangguan jiwa. Tapi kalau sekarang ada yang buang air atau kencing di dalam masjid, wah itu udah dipastikan orang dengan gangguan jiwa, begitu ya. Ya, para jamaah yang Allah muliakan, lanjut sedikit ya. Kemudian basuhlah tangan. Kafain. Dua kafain ini apa nih? Dua telapak tangan kita, salasan qabla an tudkhilahuma al-ina. Jadi zaman dulu tuh ada praktek berwudu dengan memasukkan tangan ke dalam air yang disebut dengan kulah. Bapak-bapak pernah ngalamin kan ya, zaman waktu kecil mungkin di masjid di kampungnya kulah teh ya. Di masjid ada kulahnya gede, kolam. Ya, kaki dicemplungin di situ, yang kumur-kumur dijatuhin ke situ. Ya, ada ya. Nah, kalau sekarang ya dengan kemajuan ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, sebaiknya jangan gunakan itu. Karena kan kita juga menerima penemuan-penemuan sains. Jangan berarti, wah ini habis bekas wudu mah nggak masalah, ini kan bekas ibadah orang, nggak apa-apa, air masuk ke air itu lagi. Kaki, mohon maaf, kaki orang lagi eksim misalnya, dimasukin ke situ ke kulah. Iya terus diangkat lagi, kita kumur pakai bekas orang cemplungan itu. Kan artinya apa? Kemajuan ilmu itu sudah semakin pesat. Artinya kita gunakan dengan cara yang jangan sampai hal-hal yang kotor itu terjadi lagi, begitu. Kalau dulu kan di kampung atau mungkin sekarang tuh masih ada, Pak. Saya punya istri saya nenek itu di Sukabumi. Itu masih seperti itu, ada kulah-kulahnya begitu. Ya. Nah, sebaiknya yang kayak gitu jangan digunakan, ya. Kalaupun butuh kulah, misalnya kolam besar, yaitu mah buat ngebersihin kaki lah misalnya ya. Selepas dari toilet ada aliran kan kadang tuh ya, aliran air untuk ngebersihin aja kaki. Atau orang yang nggak mau ngambil air wudu tapi pengen ngebersihin kakinya kena debu atau becek di pinggir jalan, ya bersihin gitu. Jangan dipakai buat wudu, dimasukin tangannya, kumurnya dibuang ke situ lagi. Nah, itu sebaiknya jangan. Gitu ya Pak ya. Dan berdoalah ketika kita membasuh tangan. Membasuh tangan itu maksudnya telapak tangan gitu ya. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halaqah. Ya Allah, aku bermohon kepadamu al-yumna wal barakah, kemampuan dalam kekuatan dalam ketaatan, yumna ya. Wa a'udzubika minasyu'mi wal halaqah, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan atau kelalaian dan kehancuran. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengusap tangan. Kalaupun bapak-bapak nggak baca doa, begini Pak. Ini untuk nanti ke depannya sampai wudu sampai kaki.
Setiap bapak-bapak membasuh tangan, nggak hafal doa ini mah, kalau nggak hafal nggak masalah. Bapak-bapak ketika mengusap telapak tangan atau membasuh telapak tangan nih, berdoalah untuk keberkahan tangan yang kita gunakan. Ya Allah, ingat dosa apa yang kita lakukan di kanan dan kiri kita. Ya Allah, ini banyak dosa gitu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah hapus dosa dari apa yang pernah kita lakukan oleh tangan ini. Ya Allah, dan jadikan tangan ini sebagai media untuk menyentuh hal-hal yang baik dan mengantarkan kita untuk bisa membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, barangkali seperti itu. Nah, kita minta kepada Allah. Kemudian kita kumur-kumur. Ya, kalau ada pokoknya kalau wudhu Pak, upayakan 3 kali. Itu sunnah 3 kali. Taslis disebutnya ya. Tapi kondisikan kalau jamaah lagi banyak, antrian di belakang ada 4 atau 5 mengurai antrian, wudhunya sehemat mungkin dan seefisiensi mungkin. Enggak pakai telapak tangan kumur-kumur hidung pun enggak masalah. Bapak kalau dalam keadaan antrian banyak sedangkan air juga terbatas, kadang kan keran kalau dibagi-bagi di 20 keran jadi kecil air. Bapak cukup pakai yang wajibnya saja, langsung niat dan membasuh muka. Kenapa? Karena itu adalah sifat bijaknya orang yang beriman, menggunakan air wudhu dan melihat orang-orang yang butuh di belakangnya. Jadi kita nggak boleh egois dalam ibadah, ya. Entar dulu saya pengen wudhu saya sempurna, tetapi kondisinya jamaah juga membutuhkan air. Biasanya kalau kita lagi Jumatan di mana, misalnya gitu ya Pak ya, ngantri, airnya kecil. Kadang kalau airnya kecil, suara keran juga berisik tuh, begitu tuh. Karena kenapa? Kondisinya airnya kecil, ya, airnya sedikit, pakai yang efisiensi mungkin, kemudian yang wajibnya saja. Apa yang wajibnya? Muka, seluruh muka. Yang penting seluruh muka sudah selesai. Muka, tangan sampai sikut, kemudian ngusap kepala, kaki, telinga mah sunnah. Kumur-kumur hidung serta membasuh telapak tangan itu sunnah. Yang sunnah-sunnah nggak usah dikerjakan, tidak masalah, tidak apa-apa. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, adab wudu seperti demikian. Jadi kalau kita membasuh berkumur-kumur, mintalah doa yang terbaik dalam berkumur-kumur. Jadi kumur-kumur tuh nggak sebatas lewat aja tuh air. Apalagi kalau kumur-kumurnya yang nggak sempurna, cuman hanya masukin air ke mulut doang, cuman diludahkan kembali. Kumur-kumur tuh puter air sebisa mungkin, bersihin perasa kanan dan kiri mulut itu. Makanya buka airnya sedikit aja, kecil, kemudian kumur-kumur. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu sedang ibadah kita, beribadah, bersuci. Minta kepada Allah, ya Allah, mulut ini jangan sampai menggibah, jangan sampai memfitnah, jangan sampai masuk ke dalam mulut ini makanan-makanan yang haram. Begitu aja doanya. Begitu, sebisa mungkin harapan-harapan yang muncul dari hati kita. Kemudian ke hidung, ya Allah, jangan sampai hidung ini mencium hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hidung ini mencium sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berikan kesempatan hidung ini untuk bisa menghirup udara gimana sejuknya, rasanya, wanginya surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sampai ke muka, ya Allah, berikanlah cahaya di dalam wajahku ini, di mana nanti musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala wajahnya gelap dan menghitam. Kapan? Nanti di hari kiamat. Makanya di hari kiamat itu umatnya Rasulullah SAW itu gurin muhajjalin. Apa gurin muhajjalin? Gurin muhajjalin itu adalah bercahaya, bersinar. Karena kenapa? Min asari sujud, dengan min asaril wudu, dengan bekas sujudnya dan bekas wudu yang dia kerjakan. Kalau air banyak, kalau kita kesempatan lagi nggak ngantri, sunnah dalam berwudu itu lebihin dari sikut ke sini dikit nih. Apa namanya ini ya? Ya di sininya nih, sedikit nih, naikin dikit di atas sikut. Begitupun kaki, ketika lagi air banyak dan nggak dalam antrian, dari mata kaki lebihin dikit, setengah betis lah. Karena kenapa? Itu disebut dalam fikih itu kitab Fathul Muin atau Yanatul Talibin, itolatul gurroh atau itolatul tahjil. Disempurnakan lagi, dinaikkan lagi untuk menambah-nambah anggota tubuh yang nanti akan bersinar di yaumil qiyamah, insya Allah. Sampai ke muka, sampai ke tangan. Ya Allah, mudah-mudahan tangan ini dosa-dosanya Engkau ampuni. Tangan-tangan ini akan menyentuh hal-hal yang Engkau ridhoi dan Engkau rahmati.
ke kepala, ya Allah mudah-mudahan kepala ini menjadi saksi untuk bisa bersujud terus kepadamu. Kemudian di telinga-telinga doakan hal-hal yang mendengar yang baik, sampai ke kaki, kaki melangkah kepada yang baik. Begitu Pak, berdoa dalam wudhu tuh, biasain berdoa di dalam hati aja nggak masalah, tetapi isinya tuh ada gitu, muatannya tuh ada, nggak hanya sebatas ngebasahin badan selesai tahu-tahu sholat. Jadi wudhu kita itu nanti akan berpengaruh dalam hidup kita. Bersihnya wudhu, rapihnya wudhu, rapih pula kehidupan kita, insya Allah. Selesai wudhu, sunnah sholat syukril wudhu, cuman jangan keburu ngobrol. Habis wudhu selesai doa, langsung masuk masjid atau di atas sejadah sholat sunnah syukril wudhu atau sholat sunnah wudhu. Apa? Atau ada yang nyebutnya ba'diyah wudhu. Kenapa? Karena dulu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu siapa? Sahabat Rasulullah. Rasulullah ngelihat nih Bilal habis wudhu, setiap habis wudhu langsung sholat, habis wudhu langsung sholat. Ditanya, Bilal kamu sholat apa? Saya sholat karena bahagia, berterima kasih kepada Allah, syukur kepada Allah bisa melaksanakan wudhu, atau disebutnya ba'diyah wudhu atau syukril wudhu. Kata Rasulullah, ya bagus. Itu kagak dikerjakan dalam fi'linya Rasulullah, tetapi ditetapkan oleh Rasulullah, disetujui, boleh gitu Pak ya. Nah, sholat 2 rakaat selesai, baru udah kita sholat yang lainnya, atau sholat tahiyatul masjid dulu baru syukril wudhu, boleh. Nah para jamaah yang muliakan, udah jam 6 lewat 7, mohon maaf ya, mungkin ada waktu diskusi sekitar 5 menit. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita ditambah dan ditumbuhkan ketakwaan kita kepada Allah, semakin apik ibadah kita, semakin tertata etika kita kepada Allah Subhanahu wa taala, qalbu kita semakin khusyuk dan teguh, dan iman kita dijaga dan dirawat oleh Allah bersama keluarga-keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.